Selamat hari Minggu adik-adik. Abang sapa sekali lagi. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini adik-adik? Wah, pasti sehat ya kan? Masih semangat kan mengikuti ibadah online kita? Ya, walaupun kita masih tetap beribadah online, belum bisa bertemu teman-teman di gereja, harusnya tidak mengurangi semangat ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga kami masih beroleh napas kehidupan hingga pada siang ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, kiranya lindungi kami Tuhan, berikan hati yang gembira kepada kami, supaya kami mampu memberikan yang terbaik, memuji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu lewat puji-pujian dan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu nantinya ya Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di hati kami masing-masing, karena kami telah siap untuk mengikuti ibadah online ini. Segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, terlebih hapuskanlah itu, supaya tidak menjadi penghalang untuk kami menerima berkat yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami antarkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Apa kabarnya? Kakak percaya bahwa kita semua dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Minggu ini kita akan belajar bersama tentang kisah beberapa tokoh di Alkitab. Dan untuk memulai pengajaran kita pada hari ini, mari kita satukan hati memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk minggu ini kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami agar kami bisa memahami, mengerti firman yang akan kami pelajari hari ini, dan firman itu bisa menyegarkan jiwa kami. Ampunilah atas setiap dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pernahkah kalian merasakan atau berada dalam satu posisi atau kondisi harus memilih di antara dua pilihan? Dan pilihan itu sangat berpengaruh pada kehidupan kalian. Mungkin ada rasa bimbang, ada rasa takut, ada rasa was-was untuk memutuskan pilihan itu. Nah, kali ini kita juga mau belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang juga diperhadapkan kepada dua pilihan. Siapakah mereka? Mari kita buka Alkitabnya dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kita buka Alkitab kita yuk. Dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kakak bacakan buat kita semuanya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikian firman Allah. Adik-adik, sebenarnya apa sih yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kenapa mereka harus diikat dan dilempar ke perapian yang menyala-nyala itu? Kita bisa baca dari mulai ayat yang pertama, pasal 3 ayat yang pertama itu. Tapi untuk pengajaran sekarang, kita melihat video untuk dapat mengerti apa yang terjadi sebenarnya pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Disimak ya videonya. God's people were captured and taken away to the country of Babylon. The king of that country was named Nebuchadnezzar. 3 young Israelites, Shadrach, Meshach, and Abednego, worked for King Nebuchadnezzar.
But when the king wanted them to bow down and worship a golden idol he made, they wouldn't do it. We can't. Let's go. So the king called for Shadrach, Meshach, and Abednego. Is it true that you did not worship the golden statue I have set up? I will give you a second chance to bow down and worship, or no God will be able to save you from my power. Nebuchadnezzar, you certainly have the power to throw us into the furnace. And our God has the power to save us. But even if he doesn't, we will not worship your statue. The king was furious and told his soldiers to heat the furnace 7 times hotter than usual. Then Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown in. But guess what happened? The men in the furnace didn't burn up. God sent someone to protect them in the furnace. The king was surprised when he saw 4 people walking around. So he told Shadrach, Meshach, and Abednego to come out of the furnace. And the king made a new law. No one would be allowed to say anything bad about the God of Israel. Dalam video tadi, sudah sangat jelas ya, kenapa Raja Nebukadnezar begitu marah pada Sadrak, Meshach, dan Abednego. Raja Babel, yaitu Nebukadnezar yang menjajah Israel saat itu, membuat sebuah patung yang sangat tinggi dan besar untuk disembah oleh semua orang di wilayahnya. Di ayat 1 disebut bahwa tinggi patung itu 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Nah, kalau kita hitung adik-adik, 1 hasta itu adalah 45 cm. Maka tinggi patung itu sekitar 27 meter dan lebarnya 2,7 meter. Nah, kalau kita bayangkan 27 meter begitu tingginya dan begitu lebarnya patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Nah, pada ayat 5 dan 6, nanti adik-adik bisa baca, ada peraturan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar mengenai patung tersebut. Apa tuh peraturannya? Bahwa bila mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka semuanya orang harus sujud menyembah patung. Dan yang tidak menyembah akan dihukum, yaitu dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi saat itu ada 3 orang keturunan Yehuda, yaitu bangsa Israel, yang juga pejabat dari wilayah Babel tersebut, tidak mau menyembah patung itu, yaitu Sadrak, Meshach, dan Abednego. Mereka dilaporkan kepada raja karena mereka tidak mau menyembah patung itu. Sampai raja marah kepada mereka. Mereka diperhadapkan kepada pilihan yang sulit, yaitu menyembah patung, yang berarti memohon pengampunan kepada Nebukadnezar. Mereka akan diampuni jikalau mereka mau menyembah patung dan mereka akan selamat. Atau yang kedua, tidak menyembah patung, yang berarti bukan jabatannya aja yang akan dicopot,
tapi nyawa mereka bisa melayang. Namun, rasanya itu bukan pilihan yang sulit bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka menjawab dengan tegas dan berani kepada raja. Mereka bilang, jika Allah yang kami puja dan kami sembah itu sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi jikalaupun tidak, maka kami tidak akan pernah menyembah dewa Raja Nebukadnezar ataupun menyembah patung tersebut. Dan jawaban itu membuat Raja Nebukadnezar sangat marah sekali. Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya perapian itu dinyalakan 7 kali lebih panas daripada hari-hari sebelumnya. Sampai akhirnya mereka pun dimasukkan ke perapian itu. Saking panasnya perapian itu, adik-adik, orang-orang yang mengikat dan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian mati karena saking panasnya. Akhirnya mereka dilempar ke dalam perapian. Namun apa yang terjadi? Apakah mereka mati? Apakah mereka terbakar? Ternyata tidak. Mereka selamat. Tidak ada yang terbakar. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak ada yang terbakar. Jubahnya pun tidak terbakar. Dan raja melihat ada mujizat di sana. Raja melihat ada 4 orang dalam perapian itu. Dan orang yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Raja dan orang-orang di sana menyaksikan kebesaran kuasa Allah kita. Mereka melihat betapa berkuasanya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego seharusnya dilakukan oleh semua orang-orang percaya. Adik-adik, kakak, dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita mengaku percaya kepada Kristus, sudah wajib hukumnya kita mengikut Dia selalu. Sudahkah kita mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari? Mari kita renungkan. Sudah sejauh manakah kita berjalan bersamanya? Kita lihat dan simak dulu video berikut ini.
setelah kita melihat video tadi, apakah yang terjadi, yang kita lihat dalam video tadi sering terjadi dalam kehidupan kita adik-adik? Seringkali kita merasa dan menganggap gampang mengikut Tuhan Yesus, kecil mengikut Tuhan Yesus, santai aja, biasa aja. Ada kendala atau masalah yang kecil bisa dilewati, biasa-biasa aja, datar-datar aja. Tapi saat masalah atau perkara itu besar, kita jadi lelah, kita jadi bersungut-sungut, capek. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Padahal kekuatan besar itu kita peroleh hanya dari Yang Maha Kuasa. Siapa itu Yang Maha Kuasa? Yaitu Tuhan kita. Kekuatan kita hanya kita peroleh dari Tuhan kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mempertahankan imannya dan menyaksikan imannya, kita pun punya tugas yang sama seperti mereka, yaitu menyaksikan iman kita seumur dan sepanjang hidup kita. Bagaimana caranya? Mungkin situasi kita tidaklah sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tidak diikat, kita tidak dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tidak disuruh milih menyembah Tuhan atau dibunuh. Tidak, kita tidak mengalami hal yang sama. Tetapi kita tetap menyaksikan iman kita dengan semua yang Tuhan percayakan saat ini bagi kita. Apa yang Tuhan percayakan? Yaitu kehidupan kita, kehidupan adik-adik yang adik-adik jalani sekarang. Contohnya, Tuhan sudah percayakan adik-adik bisa sekolah, mengecap pendidikan di sekolah. Itu pemberian Tuhan, itu kepercayaan Tuhan bagi adik-adik. Maka saksikanlah imanmu dengan belajar yang tekun, meminta hikmat dari Tuhan, cari dan gali ilmu pengetahuan yang banyak sebagai bekal bagimu untuk masa depanmu. Tuhan sudah percayakan atau berikan kepada adik-adik keluarga kalian sekarang ini. Maka saksikanlah imanmu dengan selalu menghormati orang tua, mendengarkan nasihat mereka, mengasihi orang tua dan saudara-saudaramu, kakak, adik, abang, dan mendoakan mereka. Tuhan percayakan kepada adik-adik bisa berada dalam lingkungan saat ini. Maka saksikanlah imanmu dengan bergaul yang baik, bertutur kata yang sopan, murah hati, ramah kepada orang lain. Tuhan percayakan tubuh yang baik, yang sehat bagimu. Maka saksikanlah imanmu dengan menjaga kesehatan tubuh, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, jaga hati dan pikiran tetap sehat. Bagaimana kita bisa mampu atau kuat untuk menyaksikan iman kita terhadap Yesus? Ada satu dasar yang teguh yang juga dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu pengenalan akan Tuhan kita. Mereka mengenal dengan baik siapa itu Tuhan yang mereka sembah. Makanya mereka bisa mempertahankan iman mereka. Nah, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan. Bagaimana bisa memiliki hubungan yang dekat? Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa-doa pribadimu saat teduh, membaca firman Tuhan, nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga sama seperti Raja Nebukadnezar yang melihat kebesaran Tuhan dari keteguhan iman dan keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego,
demikianlah juga kiranya dunia ini bisa melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan melalui kehidupan kita yang percaya kepadanya. Iman dan kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah menjadi perisai dari kekuatan mereka. Keberanian mereka mempertaruhkan iman, mempertahankan iman, membuahkan mujizat dari Allah dan menghasilkan pertobatan dari Raja Nebukadnezar. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun malu dengan imanmu. Beranilah sebagai pengikut Kristus, karena Dia akan melindungimu. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Dan yakinlah, percayalah bahwa Yesus akan mendengarkan seruan orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang bisa kami pelajari bersama-sama hari ini. Ajarilah kami untuk tetap setia di dalam iman kami terhadap Tuhan, agar kami bisa menyaksikan iman kami pada sekitar kami, agar kami pun bisa memuliakan Allah dan kehidupan kami bisa memuliakan Tuhan, hingga dunia bisa melihat bahwa Engkau yang begitu berkuasa. Dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan melalui kehidupan kami. Ampuni atas setiap dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa ya kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini, yang telah disampaikan oleh Kalenti. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya sebagai pendengar ya adik-adik, tapi harus bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Oke? Nah, cukup sekian dulu perjumpaan kita di ibadah online kali ini. Saat ini, Abang akan mengumumkan pemenang-pemenang aktivitas minggu sebelumnya. Ini dia pemenang aktivitas. Oke, untuk aktivitas minggu ini kita tiadakan dulu ya adik-adik. Nanti kita akan berlanjut di aktivitas minggu selanjutnya. Oke? Nah, sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom.